Tahukah Anda bahwa sebagian besar masalah keintiman di ranjang tidak berakar dari kurangnya teknik, tetapi dari kesalahpahaman fundamental tentang apa yang sebenarnya diinginkan pasangan Anda? Banyak pria berpikir mereka sudah memberikan yang terbaik, padahal tanpa sadar mereka melewatkan kunci terpenting dari kepuasan wanita, koneksi emosional. Saya Dr. Harsono, seorang dokter spesialis andrologi. Dalam praktik saya selama bertahun-tahun, saya menemukan pola yang sama berulang kali. Pria fokus pada apa yang harus dilakukan, sementara wanita merindukan bagaimana perasaan mereka saat melakukannya. Inilah perbedaan yang akan kita bahas tuntas hari ini. Coba tanyakan pada diri Anda, pernahkah Anda merasa hubungan intim terasa mekanis, seperti sebuah rutinitas yang kehilangan percikannya? Atau mungkin Anda merasa sudah berusaha keras, namun pasangan tampak belum sepenuhnya puas? Jika jawaban Anda ya, Anda berada di tempat yang tepat. Selamat datang di Jendela Sehat Lansia. Di sini, kita akan membahas kesehatan hubungan dari perspektif medis dan psikologis. Hari ini, saya akan membagikan 5 posisi intim yang secara klinis dan emosional terbukti mampu memperdalam ikatan Anda. Ini bukan sekadar gerakan, melainkan sebuah bahasa tubuh untuk membangun kepercayaan, rasa aman, dan kepuasan sejati. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jika Anda merasa topik ini penting untuk kesehatan hubungan Anda, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like, dan agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya yang terpercaya, pastikan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Mari kita mulai. Pertama, posisi yang membangun keintiman terdalam. Posisi yang membangun keintiman terdalam secara fundamental adalah tentang memaksimalkan koneksi neuroemosional antara dua individu. Ini melampaui sekadar kontak fisik. Ini adalah tentang menciptakan lingkungan di mana sistem saraf kedua pasangan dapat bersinkronisasi melalui tatapan, sentuhan, dan ritme napas yang selaras. Tujuannya adalah untuk memicu respons fisiologis yang memperkuat ikatan secara ilmiah. Kontak mata yang intens dan berkelanjutan selama momen intim akan merangsang pelepasan oksitosin di otak. Oksitosin, yang sering disebut hormon ikatan atau hormon cinta, secara signifikan mengurangi stres dan meningkatkan perasaan percaya, empati, dan keterikatan. Dari sudut pandang medis, ini adalah cara biologis tubuh untuk mengatakan, saya aman dan terhubung dengan orang ini. Implementasi praktisnya bisa sangat sederhana, namun berdampak besar. Misalnya, posisi misionaris yang dimodifikasi di mana kaki wanita melingkar di pinggang pria, memaksa tubuh bagian atas untuk lebih dekat. Ini memfasilitasi kontak mata dan memungkinkan kedua pasangan merasakan napas satu sama lain. Alternatif lain adalah posisi duduk saling berhadapan, yang secara alami menempatkan wajah pada level yang sama untuk interaksi yang mendalam. Dari perspektif neuropsikologis wanita, dilihat secara mendalam pada saat rentan seperti ini mengaktifkan area otak yang terkait dengan rasa aman dan penerimaan diri. Ini mengirimkan sinyal bahwa ia dihargai lebih dari sekadar objek fisik, melainkan sebagai individu seutuhnya. Perasaan dilihat ini adalah fondasi bagi penyerahan diri emosional yang diperlukan untuk kepuasan puncak. Peran pria di sini adalah sebagai fasilitator koneksi. Ini menuntut kehadiran penuh bukan pikiran yang melayang. Tugas Anda adalah secara sadar mempertahankan kontak mata, mencoba menyelaraskan ritme pernapasan Anda dengan pasangannya, dan menggunakan sentuhan lembut di wajah atau leher untuk memperkuat sinyal nonverbal bahwa fokus Anda 100% padanya. Dampak klinis dari praktik ini sangat positif. Pasangan yang secara rutin terlibat dalam keintiman, yang terhubung secara emosional, melaporkan tingkat kepuasan hubungan yang lebih tinggi, komunikasi yang lebih baik, dan resiliensi yang lebih besar terhadap stresor kehidupan sehari-hari. Yang diperkuat di kamar tidur menjadi penyangga emosional di luar kamar tidur. Oleh karena itu, saya anjurkan Anda untuk memprioritaskan posisi-posisi ini. Anggaplah ini sebagai investasi dalam kesehatan emosional hubungan Anda. Dengan membangun fondasi koneksi yang kuat, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan intim, tetapi juga kesehatan hubungan Anda secara keseluruhan. Kedua, sinkronisasi irama. Dalam fisiologi seksual, sinkronisasi irama adalah kunci untuk mengoptimalkan respons gairah, terutama pada wanita. Gairah wanita seringkali bersifat responsif, yang berarti membutuhkan stimulasi yang konsisten, ritmis, dan teratur untuk membangun dan mempertahankannya. Gerakan yang terlalu cepat atau tidak menentu dapat mengganggu proses ini, menyebabkan sistem saraf simpatik respons lawan atau lari, mengambil alih dan menghambat kenikmatan. Berbeda dengan gairah pria yang seringkali lebih linear dan cepat, kurva gairah wanita cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk naik. Irama yang selaras dan terkendali berfungsi seperti pemandu yang andal,
menuntunnya naik secara bertahap menuju puncak. Ini menciptakan perasaan aman dan memungkinkan sistem saraf parasimpatik respons, istirahat dan cerna tetap aktif, yang krusial untuk relaksasi dan kenikmatan. Posisi yang paling efektif untuk melatih sinkronisasi ini adalah saat wanita berada di atas. Memberinya kendali penuh atas tempo dan kedalaman. Ini memberdayakannya untuk menemukan ritme yang paling sesuai dengan respons tubuhnya. Posisi lain yang sangat baik adalah pria di belakang, dengan tangan memegang pinggul wanita. Ini memungkinkan pria untuk menjadi pemimpin tarian yang peka, merasakan dan merespons gerakan halus dari pasangannya. Dari perspektif wanita, bergerak dalam harmoni terasa seperti sebuah dialog non-verbal yang intim. Ini memberinya pesan bahwa kenikmatannya adalah prioritas utama dan bahwa pasangannya hadir untuknya. Sensasi ini jauh lebih memuaskan secara psikologis daripada gerakan yang terasa mekanis atau terburu-buru, karena ini menegaskan nilai kemitraan. Dalam mencapai kenikmatan bersama, peran pria adalah menjadi pendengar yang aktif melalui sentuhan. Anda harus mampu membaca bahasa tubuhnya, perubahan napas, ketegangan otot, atau desahan sebagai umpan balik langsung. Tugas Anda adalah menyesuaikan kecepatan dan tekanan Anda untuk mencocokkan dan memperkuat responsnya, bukan memaksakan ritme Anda sendiri. Ini membutuhkan fokus dan empati secara relasional. Kemampuan untuk menemukan ritme bersama di ranjang adalah metafora yang kuat untuk dinamika hubungan secara keseluruhan. Ini melatih kepekaan, kesabaran, dan kemampuan untuk berkompromi demi keharmonisan. Pasangan yang bisa menari bersama dengan baik di kamar tidur seringkali lebih mampu menavigasi pasang surut kehidupan bersama. Maka, sebagai saran klinis, ubah pola pikir Anda dari kecepatan menjadi keselarasan. Perlambat, perhatikan, dan dengarkan tubuh pasangan Anda. Anda akan menemukan bahwa dalam ritme yang harmonis, terdapat tingkat kepuasan dan koneksi yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh kecepatan semata. Ketiga, power surrender position. Dari sudut pandang psikologi dan andrologi, power surrender adalah fenomena kompleks yang melibatkan dinamika kepercayaan, kerentanan, dan pelepasan kontrol secara sadar. Ini harus dipahami bukan sebagai tindakan dominasi, tetapi sebagai pertukaran kepercayaan tingkat tinggi. Wanita secara sukarela menyerahkan kendali fisik, dan sebagai gantinya, pria memberikan rasa aman psikologis yang mutlak secara neurobiologis. Ketika seseorang merasa aman untuk menyerahkan kendali, terjadi penurunan aktivitas di amigdala, pusat rasa takut di otak, dan peningkatan pelepasan endorfin dan dopamin. Ini menciptakan keadaan relaksasi mendalam yang bercampur dengan kegembiraan. Bagi banyak wanita yang memegang banyak peran kontrol dalam kehidupan sehari-hari, momen pelepasan ini bisa menjadi katarsis dan sangat memuaskan. Posisi yang memfasilitasi ini harus dieksekusi dengan tingkat kepekaan tertinggi. Contohnya termasuk posisi dari belakang di mana tubuh wanita menunduk, atau saat pergelangan tangannya dipegang dengan sangat lembut. Esensinya bukan pada tindakannya itu sendiri, tetapi pada pesan di baliknya. Aku memegang kendali agar kamu tidak perlu, percayalah padaku. Bagi wanita, pengalaman ini bisa sangat memberdayakan dengan cara yang paradoks. Dengan melepaskan beban untuk mengontrol, ia bebas untuk sepenuhnya tenggelam dalam sensasi, kepercayaan yang ia tempatkan pada pasangannya, dan bagaimana pasangannya menghormati kepercayaan itu adalah afrodisiak yang sangat kuat. Ini adalah ujian dan penegasan tertinggi dari rasa aman dalam hubungan. Peran pria di sini adalah sebagai pelindung yang dapat diandalkan. Kekuatan Anda harus diekspresikan melalui kendali yang tenang dan tujuan yang jelas, yaitu untuk memaksimalkan kenikmatannya. Setiap gerakan harus terasa disengaja dan penuh perhatian. Jika ada keraguan atau ketidaknyamanan sedikit pun darinya, Anda harus segera berhenti dan memastikan keadaannya. Anda adalah jaring pengamannya. Kepercayaan yang ditempa melalui dinamika ini memiliki efek limpahan yang kuat ke dalam hubungan. Seorang wanita yang tahu pasangannya dapat dipercaya untuk memegang kekuasaan dengan hormat, di saat paling rentan akan lebih mudah mempercayainya dalam keputusan-keputusan penting lainnya dalam hidup. Ini membangun fondasi, rasa hormat dan kemitraan yang sangat solid. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjelajahi dinamika ini, komunikasikan secara eksplisit, bicarakan tentang batasan, gunakan kata kunci pengaman safe word, dan mulailah dengan sangat lambat. Ingat, tujuan akhirnya bukanlah penyerahan itu sendiri, tetapi tingkat kepercayaan mendalam yang dibangun melaluinya. Keempat, arching bridge. Posisi arching bridge atau jembatan melengkung secara anatomis merupakan cara yang cerdas untuk memanipulasi sudut panggul guna mengoptimalkan stimulasi. Dengan mengangkat pinggul wanita, sudut penetrasi menjadi lebih curam, memungkinkan kontak yang lebih baik dengan dinding anterior vagina, sebuah area yang kaya akan ujung saraf dan sering dikaitkan dengan G-spot. Secara fisiologis,
Lengkungan di punggung bawah lordosis ini secara alami meregangkan otot-otot perut dan panggul. Peregangan ini dapat meningkatkan aliran darah ke klitoris internal dan seluruh jaringan erektil di sekitarnya, yang secara teori dapat mengintensifkan sensasi dan potensi orgasme. Ini adalah intervensi biomekanik sederhana untuk hasil sensorik. Yang lebih baik, implementasinya mudah. Tempatkan 1 atau 2 bantal di bawah punggung bawah atau pinggul wanita saat ia berbaring telentang. Ini akan secara pasif mengangkat panggulnya ke sudut yang diinginkan. Pria kemudian dapat memposisikan dirinya di atas dengan kontrol penuh atas kedalaman dan ritme, sambil memastikan wanita tetap nyaman. Dari perspektif wanita, posisi ini sering digambarkan sebagai perasaan terbuka dan penuh. Sensasi yang lebih dalam dan terfokus bisa sangat menggairahkan. Secara psikologis, postur yang membuka area inti tubuh ini dapat melambangkan kerentanan dan penerimaan, yang bila dipadukan dengan sentuhan yang tepat, dapat meningkatkan koneksi emosional selama berhubungan intim. Peran pria adalah menjadi navigator yang presisi. Karena sudutnya yang unik, gerakan yang lembut dan terkendali seringkali lebih efektif daripada dorongan yang kuat. Perhatikan umpan balik nonverbalnya untuk menemukan titik yang tepat. Tugas Anda adalah mengeksplorasi sudut baru ini dengan sabar, dengan tujuan utama untuk menemukan apa yang paling memuaskan. Baginya, manfaat relasional dari posisi ini terletak pada semangat eksplorasi bersama, mencoba sesuatu yang baru, dan secara aktif bekerja sama untuk menemukan apa yang terasa paling enak, menunjukkan kemauan untuk berinvestasi dalam kehidupan seks Anda. Ini mengirimkan pesan bahwa Anda tidak puas dengan rutinitas dan berkomitmen untuk menjaga gairah tetap hidup. Jadi, lihatlah posisi ini sebagai sebuah eksperimen yang menyenangkan. Komunikasikan secara terbuka selama proses tersebut. Tindakan sederhana seperti bertanya, apakah seperti ini terasa lebih baik, dapat membuat perbedaan besar. Mengubahnya dari sekadar posisi baru menjadi latihan dalam komunikasi dan penemuan intim. Kelima, sidelok. Posisi side lock atau saling mengunci dari samping adalah antitesis dari seks yang berorientasi pada performa. Secara fisiologis, posisi ini meminimalkan tuntutan kardiovaskular dan muskuloskeletal, menjadikannya posisi dengan energi rendah, namun koneksi tinggi. Ini sangat ideal untuk keintiman yang santai, lama, dan fokus pada kedekatan. Manfaat biokimia utama dari posisi ini adalah stimulasi kontak kulit ke kulit yang luas dan berkelanjutan, berbaring rapat, saling berhadapan, dan memeluk memaksimalkan pelepasan oksitosin. Posisi ini secara harfiah memandikan otak kedua pasangan dengan hormon ikatan, yang secara efektif mengurangi kortisol, hormon stres, dan meningkatkan perasaan tenang dan puas. Praktiknya melibatkan kedua pasangan berbaring, miring saling berhadapan, dengan tubuh yang menempel erat dari dada hingga kaki. Kaki bisa saling melilit untuk meningkatkan rasa terhubung. Dalam posisi ini penetrasi seringkali lebih dangkal, tetapi fokusnya beralih ke pelukan, ciuman, dan sentuhan lembut di seluruh tubuh. Bagi seorang wanita, posisi ini seringkali terasa seperti tempat berlindung yang paling aman. Didekap erat, merasakan detak jantung pasangannya, dan tanpa tekanan untuk tampil atau mencapai tujuan tertentu, memungkinkan sistem sarafnya untuk rileks penuhnya. Dalam keadaan rileks inilah, gairah dan kenikmatan seringkali dapat mengalir. Dengan paling bebas, peran pria adalah menjadi sumber kenyamanan dan kehangatan. Tugas utama Anda adalah memeluknya dengan erat namun lembut, dan hadir sepenuhnya dalam momen tersebut. Gunakan kesempatan ini untuk berbisik di telinganya, mencium lehernya, atau sekadar menikmati keheningan bersama. Kehadiran Anda yang menenangkan jauh lebih penting daripada gerakan apapun. Secara relasional, sitlock adalah posisi untuk memelihara ikatan. Ini sempurna untuk berhubungan kembali setelah hari yang menegangkan atau saat salah satu pasangan merasa tidak enak badan. Ini mengajarkan bahwa keintiman tidak selalu harus menjadi acara utama yang megah. Terkadang, momen paling berharga adalah yang paling tenang dan sederhana. Saya sering merekomendasikan posisi ini kepada pasangan sebagai terapi sentuhan. Gunakan ini sebagai cara untuk menutup hari, bahkan tanpa ekspektasi untuk berhubungan seks. Anggaplah ini sebagai cara untuk mengisi ulang baterai emosional hubungan Anda. Kedekatan yang dibangun di sini akan menjadi fondasi yang kuat untuk momen-momen yang lebih bergairah. Sebagai rangkuman dari perspektif medis dan psikologis, kelima pendekatan ini menggarisbawahi satu kesimpulan utama. Kepuasan intim yang mendalam berakar pada koneksi emosional dan rasa aman psikologis, bukan semata-mata pada stimulasi fisik. Setiap posisi yang kita diskusikan adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut, baik melalui kontak mata, sinkronisasi ritmis, maupun pertukaran kepercayaan. Banyak pria yang datang ke praktik saya terjebak dalam paradigma performa, mengukur kesuksesan,
dengan metrik yang salah seperti durasi atau intensitas. Namun, data dan pengalaman klinis menunjukkan bahwa parameter yang paling penting bagi kepuasan wanita adalah perasaan didengarkan, dihargai, dan aman secara emosional. Kegagalan memahami ini adalah sumber utama dari banyak frustrasi di kamar tidur. Dengan mengadopsi pendekatan ini, seorang pria bertransformasi dari sekadar pelaku menjadi seorang mitra yang peka. Anda menunjukkan bahwa Anda memahami fisiologi dan psikologi pasangan Anda, dan Anda bersedia untuk berinvestasi dalam kesejahteraan emosionalnya. Ini adalah tanda kedewasaan dan kecerdasan emosional yang sangat dihargai dan sangat menarik. Pada akhirnya, kesehatan seksual adalah cerminan dari kesehatan hubungan secara keseluruhan. Dengan memprioritaskan koneksi, komunikasi, dan rasa aman dalam keintiman, Anda tidak hanya memperbaiki kehidupan seks Anda, tetapi juga membangun fondasi hubungan yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih memuaskan dalam semua aspek kehidupan. Terima kasih telah menyimak pembahasan di Jendela Sehat Lansia. Saya harap informasi ini memberikan perspektif baru dan praktis untuk meningkatkan kualitas hubungan Anda. Ingatlah, keintiman adalah sebuah dialog. Kuncinya adalah menjadi pendengar yang baik. Jika Anda menemukan nilai dalam diskusi kita hari ini, silakan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Jangan lupa untuk subscribe untuk terus mendapatkan informasi kesehatan yang berbasis bukti. Saya DR Harsono, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan jaga keharmonisan hubungan Anda.